Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aisyah, Areta, Indira, dan juga Kenzi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan latar belakang dari proyek kami, yaitu Smart Laundry Management System. Industri jasa laundry saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di kawasan perkotaan. Seiring dengan munculnya layanan berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan pemesanan, penjemputan, hingga pengantaran tanpa pelanggan perlu datang langsung ke gerai, namun, hal ini juga menuntut penyedia jasa laundry untuk dapat memberikan visibilitas status pesanan secara real-time, mulai dari proses penjemputan hingga pengantaran kembali ke pelanggan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami merancang arsitektur Smart Laundry Management System dengan memanfaatkan layanan Amazon Web Service yang terintegrasi, yang terdiri dari 7 komponen utama. Yang pertama adalah Amazon Cognito digunakan untuk menangani proses autentikasi baik bagi pelanggan maupun driver sebelum dapat mengakses sistem. Yang kedua, proses pemesanan ditangani oleh Amazon API Gateway sebagai pintu masuk permintaan yang kemudian memicu AWS Lambda untuk memproses logika order seperti jenis layanan dan estimasi harga. Yang ketiga, untuk pelacakan status penjemputan dan pengantaran, kombinasi API Gateway, Lambda, dan Amazon DynamoDB digunakan agar setiap perubahan status dapat diperbarui secara real-time dan langsung terlihat oleh pelanggan. Yang keempat, bukti pembayaran serta foto kondisi pakaian disimpan secara terpisah pada Amazon S3 agar tidak membebani penyimpanan data transaksi. Yang kelima, sistem notifikasi memanfaatkan Amazon SNS untuk push notification dan Amazon SES untuk notifikasi melalui email. Yang keenam, Amazon Route 53 dan CloudFront digunakan agar aplikasi dapat diakses dengan cepat dan stabil dari berbagai lokasi pengguna. Dan yang terakhir, Amazon QuickSites menyediakan dashboard analitik bagi pemilik laundry, menampilkan data seperti omset, performance driver, hingga jenis paket yang paling diminati secara real-time. Sebagai catatan tambahan, sistem ini dirancang dengan 2 availability zone untuk menjamin ketersediaan tinggi, sehingga apabila satu zona mengalami gangguan, layanan tetap dapat berjalan pada zona lainnya. Jadi dengan arsitektur ini, Smart Laundry Management System diharapkan dapat memberikan pengalaman pemesanan yang efisien bagi pelanggan, mempermudah koordinasi tugas bagi driver, serta menyediakan wawasan bisnis yang akurat bagi pemilik laundry. Demikian penjelasan dari saya mengenai latar belakang proyek ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas arsitektur Apa secara lebih rinci. selesai ya? Gue udah nge-share nomornya. Lo bilang lah, juga. Enggak mau jauh. Oke, untuk bagian arsitektur sendiri, Smart Laundry Management System ini kita buat di dalam ekosistem AWS gitu ya. Dan di sini kita buat arsitekturnya itu supaya serverless dan juga memiliki high availability. Di sini kita memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada user facing interface, intinya dia front end dan juga user access gitu ya. Di sini kita ada beberapa layanan yang kita gunakan seperti Route 53 sebagai DNS, CloudFront sebagai CDN, dan juga Cognito sebagai autentikator. Untuk Route 53 itu tugasnya adalah untuk mengarahkan traffic user ke infrastruktur AWS-nya dengan cepat dan juga aman. Kalau CloudFront itu dia tugasnya adalah mendistribusikan data dan juga menampilkan tampilan statis gitu ya ke edge location terdekat supaya dia response time-nya itu cepat. Kemudian untuk Amazon Cognito, dia tuh bertugas sebagai autentikator ya yang melakukan autentikasi, otorisasi, dan juga user management. Di bagian kedua kita ada backend layer, dia intinya gateway dan juga multi-AZ. Seperti yang aku mention sebelumnya, kita tuh membuat sistemnya itu serverless dan juga memiliki high availability. Jadi kita menggunakan dua AZ yang terletak di dalam VPC gitu ya, ada AZ1 sama AZ2. Di sini kita menggunakan beberapa layanan seperti Amazon API Gateway, dia itu public subnet, dia itu sebagai gerbang utama gitu lah ya, yang menerima API calls dari user, terus yang meneruskan ke bagian private backend seperti AWS Lambda dan juga layanan storage lainnya. Tadi sempat dimention AWS Lambda. AWS Lambda itu basically private subnet. Dia itu yang memproses logika bisnis seperti kalau misalnya kita melakukan new order, melakukan kalkulasi harga, perubahan status laundry, dan lain sebagainya. Secara serverless berdasarkan event dan trigger yang masuk dari API Gateway. Untuk bagian ketiga, kita ada storage, ya basically penyimpanan data dan juga media. Kita di sini menggunakan dua layanan seperti DynamoDB sebagai NoSQL database dan juga S3. Kalau DynamoDB, dia itu digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur seperti dan real time dengan kecepatan tinggi seperti untuk transaksi laundry, status laundry, dan juga detail pengguna. Untuk S3 itu object storage ya, berarti dia menyimpan file yang lebih besar seperti foto bukti serah terima baju pelanggan dan file-file lainnya. Kemudian di bagian terakhir kita ada sistem output dan juga operational management. Intinya dia tuh menampilkan hasil berpikirnya atau outputnya kepada user.
Di sini kita menggunakan beberapa layanan seperti SNS atau Simple Notification Service, sesuai namanya. Dia intinya adalah menampilkan notification secara real time. Dan yang kedua ada QuickSight. Dia itu analytic dashboard, menampilkan dashboard untuk owner maupun staff. Ya, tergantung role-nya seperti apa, nanti dia bisa akses full atau akses partial aja. Untuk bagian proses kerja dan juga contoh kasus akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk contoh kasusnya sendiri yaitu manajemen operational smart laundry. Dan kenapa kita pilih? Karena dalam bisnis laundry ini prosesnya cukup kompleks, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, penjemputan pakaian, proses pencucian, pembayaran, hingga pengantaran kembali ke pelanggan. Jika dilakukan secara manual, resiko kesalahannya dan keterlibatannya itu cukup tinggi. Nah, karena itu Smart Laundry memanfaatkan teknologi cloud computing AWS untuk mengelola seluruh proses secara otomatis, efisien, dan real time dengan arsitektur serverless, pelanggan, driver, staff outlet, dan pemilik bisnis dapat terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Untuk melihat bagaimana cara bekerjanya layanan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses kerja dari Smart Laundry Management System. Yang pertama di sini ada alur kerja pelanggan atau customer flow. Jadi pelanggan membuka aplikasi Smart Laundry, kemudian dia bisa akses. Dia akan diarahkan oleh Amazon Route 53 dan Amazon CloudFront agar aplikasi dapat dimuat dengan cepat. Selanjutnya, pelanggan bisa melakukan login melalui Amazon Cognito. Setelah berhasil login, pelanggan dapat membuat pesanan laundry. Pesan tersebut akan masuk ke dalam Amazon API Gateway, kemudian diproses oleh AWS Lambda. Data transaksi akan disimpan di dalam Amazon DynamoDB, sedangkan dokumentasi kondisi pakaian akan disimpan di Amazon S3. Setelah proses selesai, Amazon SNS akan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan bahwa pesanan telah berhasil dibuat. Kemudian di sini yang kedua adalah alur kerja driver atau driver flow. Jadi driver akan menerima notifikasi ketika terdapat pesanan baru yang harus dijemput. Setelah mengambil pakaian pelanggan, driver dapat memperbarui status pesanan melalui aplikasi. Misalnya menjadi pakaian bisa diambil, atau sedang cuci, atau dalam pengantaran. Kemudian perubahan status tersebut akan diproses kembali oleh AWS Lambda dan akan diperbarui oleh Amazon DynamoDB. Setelah itu, Amazon SNS akan mengirimkan notifikasi terbaru kepada pelanggan. Kemudian di sini ada alur kerja owner atau pemilik laundry. Jadi owner bisa menggunakan Amazon QuickSight untuk memantau dashboard analytics secara real time, seperti total pendapatan, jumlah transaksi, atau performa driver. Dan juga bisa layanan yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Terakhir, sistem ini itu menggunakan dua availability zone, jadi untuk meningkatkan availability layanan. Jadi kalau misalnya salah satu AZ-nya mengalami gangguan, sistem bisa tetap berjalan pada zona lainnya, jadi operasional tuh nggak terganggu. Sekian dari kami, terima kasih.